Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Tata Farahia. Pada rangkaian video kali ini, kita akan membahas mengenai vektor. Vektor adalah bagian dari mata kuliah aljabar linier atau linear algebra. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan vektor terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan kita sambung dengan bagaimana cara menghitung norm atau panjang dari vektor dan juga bagaimana menghitung penjumlahan dari vektor. Oke, kita langsung aja yuk. Nah, ini adalah konten ya dari video kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai Introduction to Vectors atau geometrik. Nah, jadi geometrik vektor ya, secara simbol biasanya kita notasikan vektor dengan menggunakan lowercase, huruf kecil, tapi dicetak tebal, bold. Nah, tapi kalau untuk tulisan tangan, biasanya saya menggunakan lambang panah di atasnya. Misalkan vektor A, ya biasanya saya gunakan lambang panah di atasnya. Kalau ini vektor V, maka saya gunakan lambang panah di atasnya. Nah, karena kalau di tulisan tangan kan kita nggak bisa cetak tebal atau tipis ya, tergantung dari ketebalan, tergantung dari kita menekan atau enggak, atau tebal tipisnya bolpen. Nah, kalau untuk yang skalar biasanya adalah real number ya, dan juga dituliskan dengan dalam lowercase italic type. Nah, vektor itu memiliki dua komponen penting ya. Yang pertama adalah besaran atau panjang ya, dan juga arah. Nah, besaran atau panjang ini ya merupakan panjang satuan unit ya biasanya dari suatu vektor, sedangkan arahnya ya ditunjukkan dengan tanda panah seperti ini. Nah, komponen bagian lainnya adalah pada vektor ada initial point yaitu titik awal dan ada terminal point atau titik akhir atau tujuan. Jadi selalu dari initial point menuju ke terminal point. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, jadi ini adalah vektor AB karena dia dari titik A menuju ke titik B. Penulisannya adalah AB lalu dikasih lambang panah di atasnya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat pada gambar B ya, ekivalen vektor ini maksudnya apa sih gitu. Jadi kalau Anda lihat panjangnya sama nggak? Panjangnya semuanya sama ya, panjangnya semuanya sama. Katakanlah kalau dia panjangnya adalah 2 satuan unit ya, semuanya panjangnya sama. Arahnya juga sama. Ya, jadi ekivalen vektor adalah vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama. Nah, sedangkan ini adalah negatif vektor, negative of V has the same length. Jadi kalau untuk negatif ya, dia memiliki panjangnya sama tapi arahnya yang beda. Jadi arahnya berkebalikan 180 derajat dari arah yang original atau yang asli. Oke. Sampai sini bisa memahami ya apa itu vektor. Selanjutnya, untuk penjumlahan vektor sangat mudah sekali ya. Jadi penjumlahan vektor itu artinya apa? Ya, misalkan vektor V ditambahkan dengan vektor W. Jadi, kita akan gambar terlebih dahulu vektor V. Initial point dan saya gunakan warna lain aja. Initial point dan juga terminal pointnya di sini. Nah, di sini kan terminal point V ya. Nah, jika kita tambahkan dengan W ya, artinya adalah initial point W. Di sini initial point dari vektor W itu kita letakkan pada terminal point vektor V.
Jadi dimulainya pada terminal poin vektor V. Lalu kita tarik garis sesuai dengan vektor W arahnya kemana. Nah, sehingga kita akan dapati terminal poin vektor W. Nah, untuk mencari resultannya atau hasilnya, ya, maka kita tinggal menarik garis initial point V sampai dengan terminal poin W. Nah, ini adalah resultannya. Nah, sama juga Anda juga bisa mencari dengan cara yang B ini ya. Jadi di sini berlaku V ditambah dengan W sama dengan W ditambah dengan V, dibolak-balik sama aja. Oke, kalau W ditambah dengan V berarti kita gambar W dulu seperti ini, lalu initial point vektor V kita letakkan di terminal point vektor W seperti ini, ya. Sehingga kita tinggal menarik garis. Hasilnya ternyata sama, resultannya ada di tengah. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kalau pengurangan gimana? Kalau pengurangan, sebenarnya pengurangan itu adalah penjumlahan dari kebalikan arahnya. Jadi misalkan gini, di sini kita udah gambar nih vektor W ya. Lalu, kita udah gambar vektor V nih di sini. Lalu kita ingin tambahkan dia dengan negatif W atau kita kurangkan dia dengan W. W kan tadinya W itu kan ke sana ya. Nah, berarti kalau negatif, berarti kita balik W-nya itu, min W-nya ada di sini. Kalau kita gambar ya negatif W, initial point negatif W, kita mulai dari terminal point V, lalu kita gambar ke arah kiri. Ini adalah min W. Maka kita dapatkan hasilnya adalah si resultan V min W ini. Nah, Anda juga bisa menggambar seperti yang B ini. Cukup mudah ya. Di sini adalah V min W. Saya kira Anda masih bisa mengikuti ya. Nah, selanjutnya ada multiplikasi dengan skalar atau perkalian dengan suatu konstanta K. K adalah non-zero real number. Jadi dia adalah nilai real ya, tapi bukan 0. Ya, dan dia adalah skalar, dia bukan vektor. Nah, K itu kalau kita kalikan dengan suatu vektor V, misalkan K ini adalah setengahnya, ini K. K-nya adalah setengah V, maka panjangnya vektor V yang tadinya normal, katakanlah ini adalah panjangnya 4 ya, maka dia akan menjadi setengahnya, memendek. Lalu kalau kita kalikan dengan min 1 ya, min 1 V, maka akan kita dapati panjangnya sama dengan originalnya, tapi arahnya berbeda. Lalu kalau kita kalikan dengan 2V ya, maka dia panjangnya menjadi 2 kali lipat. Kalau kita kalikan dengan min 3V, panjangnya menjadi 3 kali lipat dan arahnya berbeda. Jadi K itu istilahnya adalah skalar multiplikasi, skalar multiple. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke vektor pada koordinat sistem. Nah, pada sistem koordinat, suatu vektor V ya, yang kita tarik garis dari sumbu 00 atau pusatnya, sumbu pusat, origin ya, biasanya disebut origin. Nah, kalau kita tarik garis ya, dan kita proyeksikan, dan kita letakkan dia pada koordinat sistem X dan Y, maka akan kita dapati bahwa vektor V ini memiliki komponen X ya di V1 dan memiliki komponen Y yang disebut dengan V2 ya. Jadi V1 dan V2, komponen X dan komponen Y-nya. Nah, untuk penjumlahan ya, penjumlahan vektor artinya penjumlahan masing-masing komponennya kita jumlahkan. Jadi kalau vektor V ditambah dengan vektor W artinya komponen satunya kita jumlahkan, lalu komponen 2-nya kita juga jumlahkan. Kalau kita kalikan dengan K juga kita kalikan di masing-masing komponennya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya, kalau pengurangan juga ya. Nah, bisa dilihat juga dari gambar ya. Ini adalah kalau misalkan si K
perkalian dengan K ya, perkalian dengan K itu dia masih memiliki arah yang sama. Jadi ini adalah V ya, dan yang panjang ini adalah KV ya. Arahnya masih sama tapi dia lebih panjang, memanjang ya. Nah, sekarang kalau untuk vektor di 3 dimensi sebenarnya konsepnya sama ya, hanya kita tambahkan dimensi ketiga yaitu dimensi Z. Nah, pada dimensi Z terdapat beberapa plane atau bidang ya. Yang pertama ada XYZ, ya XYZ berarti yang di bagian bawah ini XYZ ya. XY, begitu juga yang bagian atas atap dari kubus ini juga XY ya. Lalu ada XZ plane atau bidang XZ. Bidang XZ berarti bidang antara X dan Z, maka dia yang di samping kanan dan kiri ini termasuk XZ. Dan yang terakhir adalah YZ. YZ berarti ada di depan dan belakang ya. YZ berarti komponen dari Y dan Z, koordinat Y dan Z aja. Nah, jika suatu titik terletak di jika suatu titik terletak di koordinat 3 dimensi ya, katakanlah titik pantau P ya, titik pantau P di sini ya, berarti dia memiliki komponen X, Y, dan Z. Oke, ini di sini kita menggunakan right hand rules ya. Oke. Oh ya, saya lupa bilang. Jadi slide ini saya ambil dari bukunya Elementary Linear Algebra oleh Howard Anton dan Chris Roers. Nah, untuk komponen dari vektor di 3 dimensi juga sama ya. Jadi cuman tinggal ditambahkan dengan komponen yang ketiga ya di sini. Oke. Nah, untuk ini untuk vektor dari 2 buah titik ya. Misalnya ada titik P1 dan juga ada titik P2. Nah, bagaimana cara kita mencari vektor dari titik P1 dan P2? Nah, maka caranya adalah ya, kita tentukan terlebih dahulu initial point-nya mana. Initial point-nya adalah P1 misalnya. Nah, maka cara menuliskannya adalah P1 ke P2, sebelahnya P2, lalu kita berikan garis di atasnya. Ya. Nah, untuk menghitung vektornya, maka ini adalah P2 dikurangi dengan P1. Ya. Jadi kebalikan. Tujuan dikurangi dengan awalan. Oke, konsepnya gitu aja. Jadi terminal point dikurangi dengan initial point, nggak usah dihafal, oke? Nah, kalau di 2 dimensi juga ya berarti tinggal X aja. Oke, saya kira cukup ya penjelasan mengenai vektor di 2 dimensi dan 3 dimensi ini untuk pengenalan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai norm atau bagaimana mencari panjang dari suatu vektor. Nantikan video berikutnya dan jangan lupa tonton semua rangkaian videonya dari vektor ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!